Min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita selainnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan. Nikmat yang utama adalah nikmat iman, dan yang kedua nikmat sehat. Subhanallah, dengan izin Allah kita sehat pada hari ini dan kita bisa bertemu pada hari ini guna berbagi, membahas satu kajian yang sederhana. Mungkin Bapak belum pernah mengikuti kajian yang ini, yaitu tentang totok punggung. Nampaknya agak asing mungkin ya, totok punggung itu gimana gitu. Yang kebayang kalau totok itu apa Pak? Kungfu. Yang kebayang kungfu ya. Yang kebayang kungfu, totok punggung bagaimana? Nanti pada apa itu luka-luka. Tidak, insya Allah ya. Totok punggung itu sebuah cara, sebuah metode terapi yang sederhana, tapi dengan izin Allah dia sangat efektif. Niat kita solusi atau untuk Indonesia sehat alami, ya, itu cita-cita kita. Tanpa obat kimia, bisa tanpa obat kimia, insya Allah bisa. Kita mengatasi penyakit jantung, tidak usah pasang ring, tidak perlu minum pengencer darah gitu ya. Bahkan kita atasi pasien yang gagal ginjal, tidak perlu hemodialisa, tidak perlu cuci darah. Bahkan kita atasi pasien-pasien tanpa operasi. Jadi dia solusi yang alami. Kenapa di punggung? Nah, ini misterinya ya. Kenapa kita sakit kepala? Pertanyaan sederhana Pak. Ada tidak obat sakit kepala? Sampai detik ini dokter belum menemukan obat sakit kepala Pak. Yang ada obat penghilang rasa sakit kepala. Dok, minta dong obat sakit kepala. Nggak ada. Yang ada obat penghilang rasa sakit kepala. Karena hingga detik ini dokter belum menemukan penyebabnya apa. Ya, kita paling dikasih obat apa ya, penghilangnya itu saja, dan itu tidak solusi yang alami, ya. Tidak solusi yang alami. Besok kita kumat lagi, tambah dosis, lama-lama resisten, tidak mempan lagi dosis itu, ya. Nah, ini solusi yang alami. Kenapa kita sakit kepala? Masalahnya bukan di kepala. Masalahnya tidak lancar darah ke kepala. Itu masalahnya. Nah, di mana sumber masalahnya? Di mana penjembatannya? Penjembatannya di punggung, Pak. Ya. Jadi kenapa kita sakit kepala tidak lancar darah ke kepala? Ya. Di mana sumber penjembatannya? Sumber penjembatannya di punggung. Jadi obat sakit kepala apa? Totok punggung. Ya. Mata yang kedua kita lihat. Di mana sumber penyakit mata? Menurut kita di mata, kita mata minus, mata plus langsung ke dokter mata kan? Tidak Pak, ternyata di punggung juga sumber masalahnya. Saya punya pasien dari Nabire Pak. Dari Nabire dia bilang apa? Ustadz, saya harus ke Cicendo Bandung, harus cek mata saya. Ya, di sana dicek matanya Pak. Oleh dokter mata divonis dia mata ibu sudah rusak saraf dan korneanya, tidak bisa disembuhkan. Karena dia periksa matanya. Itu efek dari tidak lancar darah ke mata. Matanya jadi agak bermasalah. Tapi sumbernya bukan di mata. Ya, sumbernya di punggung, tidak lancar darah yang ke mata. Itu sumbernya Pak. Saya tonton satu kali, dia bangun tidur itu subhanallah nggak bisa lihat di awalnya. Dia bangun tidur langsung nampak itu, walaupun tidak jelas ya, cahaya TV. TV kan ada cahaya itu ya, ketika di setel itu dinyalakan, kelihatan nampak itu cahaya TV sama dia. Totok kedua kali cahaya TV sudah sangat jelas. Totok yang kedua dia sudah bisa melihat warna-warna terang Pak. Seperti Bapak pakai baju merah itu kelihatan tuh. Baju abu-abu nggak kelihatan warna abu-abu ya. Warna-warna cerah, warna terang itu sudah nampak. Jadi bagaimana prosesnya?
kita lancarkan darah yang ke mata. Dengan darah lancar, otomatis mata akan melakukan self recovery secara alami, natural recovery. Analoginya bagaimana? Analoginya seperti pohon. Ketika dahannya layu, di mana sumber masalahnya, Pak? Di dahan atau di akar? Di akar. Ya. Kedokteran selama ini fokus pada dahannya, nggak mungkin selesai. Itu kan efek dari sumber masalah. Ya, sumbernya kita siram itu akar dengan air, dia bawa nutrisi ke dahan, dahannya segar lagi tidak? Dahannya segar lagi, ya. Otak beberapa kali dia sudah bisa membedakan warna-warna yang cerah. Bahkan di Jagakarsa, Jakarta Selatan, seorang ibu 7 tahun tunanetra, Pak. Subhanallah, dengan izin Allah, ditotok oleh suaminya, sekarang sudah bisa melihat. Yang ditotok matanya atau punggungnya, Pak? Punggungnya, ya. Lancar darah nutrisi ke mata, secara otomatis matanya sudah bisa melihat kembali. Ini misteri, Pak, yang terkuak. Ternyata dengan izin Allah tidak susah menyelesaikan masalah yang pelik yang ada di dunia kesehatan selama ini. Tidak sulit, Pak. Apa sulitnya bagi Allah? Kemarin laporan pasien saya, Ustadz, saya laporan, ya, waktu itu divonis dokter harus pasang 1 ring, ya, harus pasang ring. Datang di hari Kamis, Rabunya, Pak, minggu depan harus pasang ring. Saya bilang, Pak, kita kejar target. Bapak datang setiap hari lah, kita totok sehari 2 kali, saya bilang, ya, punggungnya, Pak, totok setiap hari 2 kali. 10 kali dapat dia, kita totok 10 kali. Dia masuk ke ruang operasi, dikateterisasi, subhanallah, penyumbatan 0%, Pak, tidak jadi pasang ring. Ya, ini kebesaran Allah. Ternyata tidak perlu pasang ring, tidak perlu bypass, ya. Bahkan pilot Sriwijaya Air, pasien kita salah satunya, beliau harus di bypass karena banyak penyumbatan titik jantungnya, totok setiap hari bisa 2 kali selama 1 bulan kira-kira. Masuk ruang operasi, ya, dicek lagi, subhanallah, hampir tidak ada penyumbatan lagi, tinggal 1 titik penyumbatan. Awalnya banyak, tinggal 1 penyumbatan, 100%. Mulai dia gelisah. Memang awalnya banyak, tapi tinggal 1, tapi masih 100% penyumbatannya. Dikateterisasi itu 100% penyumbatan. Tapi keajaiban kebesaran Allah terjadi, Pak. Apa yang terjadi? Muncul pembuluh darah baru menyeplai ke saluran yang tersumbat tadi. Ya. Selama kita totok itu ternyata muncul pembuluh darah baru menyeplai ke saluran yang tersumbat tadi. Begitu dikateterisasi, kelihatan pembuluh darah baru yang muncul. Walaupun penyumbatan 100%, tapi warna darah tetap sama. Jadi tidak ada masalah penyumbatan 100%. Kenapa? Karena muncul pembuluh darah baru menyeplai ke saluran yang tersumbat tadi. Kebesaran Allah, Pak. Ternyata tubuh manusia cukup cerdas untuk mengatasi masalahnya sendiri. Asal darahnya lancar, itu kuncinya. Ya. Jadi nggak jadi bypass, tidak jadi di bypass. Tapi Ustadz, kata dokter di Disub harus di bypass. Karena masih ada penyumbatan 100% katanya. Lalu dia bawa itu ke dokter di Harapan Kita, dicek lagi, oh ini nggak perlu di bypass karena sudah ada pembuluh darah baru yang menyeplai. Lalu ditulislah surat pengantar dari Harapan Kita ke Disub, diberikan ke dokter di Disub, oh ya, tidak perlu di bypass. Tidak jadi di bypass, Pak. Ya. Masalahnya bukan kita bypass 300 juta, mungkin Bapak dia tanggung kantor, bukan itu masalahnya, Pak. Kita pasang ring 170 juta, bukan itu masalahnya. Masalahnya disinyalir, mohon maaf, ahli jantung seluruh dunia berkumpulnya di Israel, itu masalahnya. Ya. Boleh jadi kita bypass jantung 300 juta, kemana lari uang kita? Ke Yahudi. Kita pasang ring 170 juta, boleh jadi kemana lari uang kita? Ke Israel. Untuk apa uang kita digunakan oleh mereka? Untuk membunuh saudara kita di Palestina. Dengan izin Allah, dengan total punggung ini, maka umat Islam tidak lagi perlu pasang ring, tidak perlu lagi bypass. Ya, solusi alami tanpa operasi. Yang pertama itu, total punggung, solusi alami tanpa operasi. Apa yang harus dioperasi, Pak? Kita punya pasien kanker otak. Tanpa operasi, yang pertama itu, total punggung, solusi alami tanpa operasi. Menurut dokter ada hanya 2 solusi, obat kimia dan operasi. Ya, ternyata total punggungnya subhanallah awalnya dia buta, tidak bisa melihat, ya,
Karena menekan itu kanker di batang otaknya, totok beberapa kali selama 1 bulan, mulai mengecil itu kanker batang otaknya, maka dia bisa melihat kembali, ya, hampir tanpa operasi. Yang kedua, totok punggung mengatasi masalah persarafan, menuntaskan masalah persarafan yang tidak tuntas di dunia kedokteran manapun. Contohnya apa? Parkinson, ya. Hingga detik ini Parkinson bisa nggak disembuhkan? Tidak. Ya, hingga detik ini Parkinson secara medis tidak bisa disembuhkan. Tapi subhanallah dengan totok punggung bisa disembuhkan. Di mana penyebabnya? Di punggung, Pak. Kita bisa buktikan itu. Kita bisa buktikan. Ya, saya punya pasien dari Pakistan. Kita yakin betul kesembuhan dari Allah. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Dari Pakistan dia datang. Tremor seperti Muhammad Ali, ya, Parkinson seperti Muhammad Ali. Oleh syekhnya, antum pergi umroh, dipaksa dia pergi umroh. Tapi dia googling di internet sebelum itu, apa sih Parkinson itu? Dia cari Parkinson di Amerika, tidak bisa disembuhkan. Dia googling lagi, dia searching di internet, di Italia, di Inggris, di Jerman, di semua negara manapun Parkinson tidak bisa disembuhkan. Bisa sembuh di rumah Allah, subhanallah. Pergi umroh dia, Pak. Pasien saya beserta istrinya sama ibunya bertiga, lalu temannya beserta istrinya, berlima mereka umroh. Saya takdir Allah umroh juga, Pak. Takdir Allah umroh juga. Pasti dengan azan maghrib saya menuju Masjidil Haram. Di perjalanan terdengar iqamat, buru-buru cari saf kosong, ya, biar nggak ketinggalan takbir imam. Pas takdir Allah dapat saf kosongnya di samping orang Pakistan tadi. Waktu sholat kita lihat takbirnya beliau itu, subhanallah, sangat berat dia gerakan tangannya, sangat berat, Pak. Allahu Akbar. Dia letakkan tangannya di atas kakinya, tidak di depan dadanya, ya. Duduk dia sholatnya, tidak berdiri seperti kita. Saya di sampingnya melihat, ya. Selesai sholat baru kita dialog. I've got Parkinson, how long? 2 years. How many times do you take the medicine? 3 times? No. I take the medicine every time. When do you take the medicine? Before I get drop. How do you get drop? Totally powerless. Subhanallah. Saya kena Parkinson sudah 2 tahun, kata dia. Berapa kali minum obat? 3 kali. Saya tanya, tidak. I take the medicine every time, setiap saat. Kita minum obat berapa kali, Pak? Setiap saat atau 3 kali? 3 kali. Dia setiap saat. When you take the medicine, kapan minum obatnya? When I get drop. Ketika dia ngedrop. How do you get drop? Bagaimana ngedropnya Anda? Totally powerless. Seperti benang basah dilepaskan, totally powerless. Oke, I will give you the therapy. Di pelataran Masjidil Haram, Pak, saya totok dia. Dia buka baju, saya totok punggungnya, ya. Pas saya tekan belikat kanannya, ya. Saya tekan belikat kanannya, titik tengah, belikat kanannya, kata dia apa? That is my problem, itu masalah saya. Menurut dokter, menurut literatur yang ada, Parkinson gangguan saraf di otak atau di punggung? Di otak, Pak. Yang bilang di punggung tidak punya otak. Berarti Ustadz nggak punya otak. Di otak menurut dokter, Pak. Kita baca literatur medis semua menyatakan Parkinson gangguan saraf di otak. Tapi begitu kita totok pasien kita di pelataran Masjidil Haram, apa dia bilang? That is my problem, itu masalah saya. Ternyata, Pak, Parkinson pusat sarafnya gangguannya di punggung, efeknya ke otak. Sama orang stroke juga begitu, Pak. Orang stroke penyempitan pembuluh darah otak, tapi sumber penyumbatannya di punggung, efeknya penyempitan pembuluh darah otak. Saya punya pasien koma, Pak, di Premier Hospital Bintaro. 3 hari dia koma. Totok 1 kali belum sadar. Di MRI banyak garis hitam, banyak penyumbatan pembuluh darah otaknya. Di MRI itu, ya. Totok 4 kali sadar dia. Ustadz, sekarang ibu sudah di ruang perawatan. Subhanallah, sadar dia di totok punggungnya. MRI lagi, Ustadz. MRI lagi, saya bilang, kita pengen bukti medis, ya kan? MRI yang kedua, Pak, garis hitam penyumbatan di otaknya sudah jauh berkurang. Karena darah lancar ke otak, otomatis dia kikis, lama-lama bersih, ya, hingga secara alami bersih penyumbatan di otaknya.
Di mana sumber masalahnya? Di punggung atau di otak? Di punggung. Ya. Jadi begitu saya totok pasien saya di pelataran Masjidil Haram, apa kata dia? That is my problem. Itu masalah saya. 2 years ago, the first time I got Parkinson, I had terrible backache. 2 tahun lalu, pertama kena Parkinson, punggung saya sakitnya luar biasa. Then I went to my doctor. Lalu saya pergi ke dokter. My doctor said your problem is in your brain. Kata dokter, masalah saya di otak. Dia bilang no, in my back, di punggung. Dokternya bilang no, in your brain, di otak. Dia bilang no, in my back. Yang lebih tahu dokter atau pasien, Pak? Yang mengalami dokter atau pasien? Pasien. Bapak ke dokter ditanya tidak, Pak? Sakit di kantor nih, izin nih buat surat dokter, ditanya enggak? Sakit apa, Pak? Ditanya. Sakit kepala, Dok. Agak mual-mual tidak, Pak? Agak mual-mual, Dok. Dikasih kita obat sakit kepala dan lambung. Besok Bapak kalau sakit ke dokter nggak usah cerita, mau nggak, Pak? Assalamualaikum, Dok, coba tebak saya sakit apa? Bisa nggak dokter menebak, Pak? Ya bisa. Kalau saya bisa, Bapak sakit jiwa. Jadi pasien lebih tahu dibanding dokter. Dia bilang I had terrible backache, punggung saya sakitnya luar biasa. Saya totok punggungnya, apa kata dia? It goes to my hand, terasa ke tangan saya. Tekan lagi punggungnya, it goes to my head, terasa ke kepala saya. Ternyata sistem saraf manusia seperti apa? Seperti jaring laba-laba. Ketekan di satu titik, maka ketarik semua jaring yang lain. Seperti jaring laba-laba. Hari kedua, we meet again here tomorrow insyaAllah. Hari kedua janjian lagi di pelataran Masjidil Haram. Totok hari kedua, Pak. Hari ketiga, I will go to your hotel to make silaturahim. Saya bilang, saya ke tempat hotel dia menginap. Saya totok hari ketiga, Pak. 12 hari saya umroh di Masjidil Haram, ya 8 hari di Madinah, karena 22 hari total saya umroh. Hari keempat dia ke hotel tempat saya menginap, setiap jam 10 pagi dia datang, Pak. Saya totok setiap jam 10 pagi. Ke-8 dia bilang, my hand now is the most powerful one. Tangan saya sudah sangat kuat. My body doesn't accept the medicine anymore. Badan saya sudah tidak terima obat lagi. Wa damaditu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku, Pak. Sungguh indah takdir Allah, Pak. Kalau kita yakin betul itu, maka insya Allah ada solusi dari Allah. Kalau kita baca literatur medis, Parkinson tidak bisa disembuhkan. Betul. Ya. Bolehkah kita percaya itu? Tidak boleh kita percaya itu. Kalau kita percaya Parkinson tidak bisa disembuhkan dan kita yakini itu, maka runtuh akidah keimanan kita. Allah cabut hawa panas dari tubuh kita, Pak. Ya. Bapak yakini diabetes mellitus nggak bisa sembuh karena menurut medis nggak bisa sembuh, boleh tidak, Pak? Tidak boleh kita yakini itu. Hipertensi nggak bisa sembuh menurut dokter, boleh nggak kita yakini itu, Pak? Tidak boleh kita yakini itu. Di mana ayat Allah wa idza maridu fa huwa yashfin? Kalau kita yakini itu, Allah sudah jelas, Pak. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Jadi yang kedua, totok punggung menuntaskan masalah persarafan yang menurut dokter tidak bisa dituntaskan. Ini kesempatan baik, Pak. Alhamdulillah jodoh kita ketemu di sini, takdir Allah. Kalau Bapak ada gangguan jantung, mungkin di akhir sesi ini, Pak. Biasanya pelatihan 2 hari ya. Ini saya singkat saja, Pak. Di akhir ini saya ingin berikan tekniknya saja, bagaimana cara menotok biar lebih manfaat, Pak ya. Kalau bahas teorinya 1 hari full, Pak. 1 hari full, tapi nggak mungkin lah itu. Saya hanya punya waktu 1 jam ya, sampai jam 1. Maka 10 menit diingatkan saya nanti ya. 10 menit sebelum berakhir ingatkan saya, Pak. Saya butuh sampel 1 saja. Yang punya masalah jantung, yang mau pasang ring, silakan nanti maju ke depan hingga tidak perlu pasang ring itu ya. Jadi nggak perlu dioperasi, tidak perlu operasi. Parkinson, masalah persarafan dengan izin Allah bisa dituntaskan. Ya, sering ngantuk ada hubungannya, Pak. Itu sudah tidak lancar darah, sudah tidak lancar darah ke otak, oksigen ke otak sudah tidak lancar. Insya Allah bisa, ya insya Allah bisa. Maaf. Saya lanjutkan ya. Nanti ada, Pak. Saya percepat, Pak ya, saya percepat. Yang ketiga, totok punggung menuntaskan masalah genetik yang menurut dokter tidak bisa dituntaskan. Genetik, Pak. Mana bisa genetik dituntaskan? Ya. Anak cacat sejak lahir mana mungkin dia bisa normal kembali. Genetik
menurut dokter tidak bisa dituntaskan. Ya, dengan izin Allah Pak, itu kan seperti jaring laba-laba, ketekan satu simpul jaring laba-laba di punggungnya, di pusat sarafnya, ketarik semua organnya, kenceng dia. Anak-anak cerebral palsy, kita baksos di Yayasan Narendra Krida Bintaro, ya, 30 anak cerebral palsy, kita foto semua punggungnya itu. Subhanallah, kesimpulannya apa? Anak yang cacat sejak lahir, punggungnya pun berbeda dengan anak yang normal sejak lahir. Bisa dipahami ya? Jadi anak yang cacat sejak lahir, Bapak Ibu lihat silakan, punggungnya berbeda dengan anak yang normal. Jadi anak yang cacat sejak lahir, punggungnya bermasalah. Begitu kita totok beberapa kali, Pak, apa kata orang tuanya? Alhamdulillah Ustaz, sekarang anak kami sudah tidak kencang lagi tangannya, sudah bisa digapai-gapai benda di depannya. Kendor Pak. Kenapa? Yang menekan simpul saraf di punggungnya sudah kita urai, nggak lagi dia menekan simpul sarafnya, maka kendor. Seperti jaring laba-laba kita tekan, kencang semuanya, kita lepaskan jaring itu, kendor tidak? Selesai Pak. Sederhana logikanya Pak, sangat sederhana logikanya. Saya sering menyebut ilmu totok punggung, ilmu anak kelas 1 SD Pak. Saking mudahnya, tapi subhanallah menuntaskan masalah medis yang pelik luar biasa, yang beribu-ribu tahun tidak tuntas. Jantung bawaan, genetik sejak lahir, ada. Bahkan ada testimoni yang luar biasa Pak. Seorang dokter, divonis dokter jantung bawaan, nggak bisa disembuhkan. Kalau Bapak lihat di YouTube ada itu, Dokter Ririn, silakan dicari di YouTube itu Pak. Beliau dokter sedang ambil spesialis di RSCM, diindikasi ada masalah jantungnya, ARVD, Acute Myocardial Right Ventricular Dysplasia, yang menurut dokter genetik tidak bisa disembuhkan. Bahkan dia konsultasi ke dokter spesialis di Rumah Sakit Harapan Kita, dokter yang paling bagus, dokter ahli jantung lulusan Jerman, cum laude. Di MRI kardio Pak, baru ketahuan ternyata penyakitnya genetik, itu jantung bawaan. Bisa sembuh Dok? Tidak bisa. Umur ibu paling 3 tahun lagi, 2016 Pak, divonis 3 tahun lagi. Sekarang sudah lewat 3 tahun masih hidup Pak, seger. Totok pertama kali apa dia bilang? Sakit semua badan saya. Belikat kirinya sangat tebal Pak, titik jantung belikat kiri, ya. Belikat kirinya sangat tebal, subhanallah. Saya totok satu kali, demam dia 3 hari 3 malam. Karena kolesterolnya sangat tebal, lemaknya sangat tebal, penyumbatannya sangat tebal. Ternyata anak jantung bawaan sejak lahir Pak, berbeda punggung belikat sebelah kirinya dengan orang yang tidak punya masalah jantung. Selesai Pak. Yang klepnya bocor sejak lahir, itu pasti belikat kirinya berbeda dengan anak yang tidak punya masalah jantung bocor. Ya, totok aja belikat kirinya Pak, insya Allah dengan izin Allah bisa normal kembali bocornya itu. Ya, jadi yang ketiga apa tadi? Totok punggung bismillah dengan izin Allah bisa membantu menuntaskan masalah genetik yang menurut dokter tidak bisa dituntaskan. Masuk akal logikanya, sederhana. Ya. Kalau kita sudah mulai itu, ya mulai fatty liver, berlemak liver kita, tidak perlu lagi khawatir Pak, insya Allah di totok punggung diurai bersih Pak livernya. Saya kebut saja Pak ya. Anak tidak cacat sejak lahir, dia normal sejak lahir, tapi dia cacat karena obat kimia. Cantik anak itu Pak sejak lahir, tapi 1 tahun dia kejang-kejang dan koma, masuk rumah sakit, begitu keluar cacat. Saya pesan buat Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita kejang-kejang dan koma, jangan pernah dibawa ke rumah sakit Pak, jangan pernah dibawa ke rumah sakit. Saya menemukan Pak, 100% Pak, bukan 99% Pak, 100% di lapangan saya temukan anak kejang-kejang dan koma masuk rumah sakit, begitu sadar dia 100% akan cacat. Bisa nggak Ustadz dengan totok punggung? Subhanallah bisa Pak, insya Allah bisa. Jam 3 pagi saya ditelepon oleh seorang ibu, anaknya kejang-kejang dan koma masuk rumah sakit, ruang ICU Rumah Sakit Ananda dekat Harapan Indah itu Bekasi Pak. Jam 3 pagi karena panik, anaknya sudah koma kejang-kejang berapa hari dari ruang ICU Pak. Gimana nggak panik seorang ibu? Jam 3 pagi dia telepon saya. Suaminya jemput saya masuk ruang ICU, dilarang oleh dokter, nggak boleh. Marahlah ayahnya, saya ayahnya. Masuk Ustadz, dia peluk anaknya Pak. Saya totok punggungnya, subhanallah. Hari itu juga dengan izin Allah, anak itu sadar dan tidak cacat. Pesan saya Pak, anak kita kejang-kejang dan koma, jangan pernah dibawa ke rumah sakit. Pesan saya Pak.
Silakan Bapak buktikan kalau mau, tapi jangan Pak ya, jangan dibuktikan ya. Langsung bawa ke rumah sakit, kita panik kan? Ya. Di materi pendalaman akan kita bahas sebenarnya itu Pak, bagaimana tindakan kalau anak kita kejang-kejang, kita bahas sebenarnya. Tapi nggak mungkin dalam waktu yang singkat ini. Waktu yang singkat ini nanti di akhir saya berikan satu teknik saja bagaimana mengatasi serangan jantung itu ya. Teknik bagaimana mengatasi serangan jantung. Bukan tekan dada Pak, kita nggak main di dada ya, bukan tekan dada Pak, otot punggung. Dan Bapak silakan buktikan. Dengan izin Allah Pak, 100% kita berhasil mengatasi itu. Jam 9 malam saya ditelepon ke Harapan Kita, pasien ruang ICU, masuk lantai 3 tuh Pak, belok kanan, tertulis ICU. Lembak itu bed pertama sebelah kiri, pasien saya, langsung saya totok di ruang ICU. Besoknya dia pulang tidak jadi pasang ring di ruang ICU Rumah Sakit Harapan Kita. Tapi Bapak jangan bilang dokter Pak, nanti Bapak dibilang orang gila. Jantung di sini Pak. Kenapa ditotok di punggung? Ini misterinya Pak. Ya, hari ini kita buktikan insya Allah Pak ya. Ada yang sakit jantung silakan kita buktikan. Ya, ini jodoh Pak dari Allah, kesembuhan untuk Bapak insya Allah. Itu ya. Apa tadi Pak? Yang ketiga masalah genetik. Misteri keempat Pak, yang terakhir saja saya skip karena banyak materinya sebenarnya. Saya skip beberapa Pak. Ini titik jantung ya, ini titik jantung Pak. Lemak yang menumpuk berpuluh-puluh tahun di punggung kita, itu misterinya. Tangan Bapak gemuk, Bapak tekan tangan Bapak, balik tidak? Balik Pak, otot ya. Tapi punggung kita ternyata subhanallah dia simpan toksin berpuluh-puluh tahun di situ. Jadi logis kalau saya bilang semua sumber masalah penyakit itu ada di punggung. Semua sumber masalah penyakit Pak hampir 100% di punggung. Sakit jantung cepat Bapak totok tengkuknya lalu belikat kirinya. Ini salah satu pasien kita ya, harus pasang ring, nggak jadi pasang ring. Bapak lihat di situ hasil kateterisasi berapa penyumbatan? Berapa Pak? 4 Pak? Ada 5 Pak. Mana satu lagi Ustaz? Yang bisa menemukan satu lagi boleh pulang lah Pak. Boleh makan siang. Yang satu garis lurus Pak, satu garis itu penyumbatan. Ada 4 penyumbatan di dalam pembuluh darah ya, yang hitam-hitam itu. Tapi ada satu garis Pak. Ada lihat Bapak satu garis yang lurus itu? Pipa kan 2 garis seolah-olah gitu ya. Tapi ada yang satu di tengah-tengah itu, panjang itu, nampak ya. Itu pembuluh darah yang terhimpit, bisa dibedakan. Yang 4 penyumbatan di dalam pembuluh darah, yang 1 penyumbatan dari luar pembuluh darah. Pembuluh darah yang terhimpit Pak, seperti selang, ada selang sumbat karena lemak, karena lumut, karena pasir di dalam selang. Yang 4 itu ya. Ada selang tersumbat karena kita injak, ada selang tersumbat karena diinjak. Mampet nggak dia? Mampet. Yang 1 yang panjang itu justru penyumbatannya dari luar, pressure dari luar, bukan penyumbatan di dalam pembuluh darah. Jelas ya Pak ya? Dokter manapun Pak tidak bisa menuntaskan itu. Dengan bor Pak, canggih bornya kan, dia tembak, dia sedot, dia tembak, dia sedot. Kan yang di dalam pembuluh darah ya. Yang di luar Pak, pressure dari luar, mampet dari luar, bisa nggak alat bornya masuk? Nggak bisa alat bornya masuk. Kenapa? Karena lemaknya menumpuknya di luar pembuluh darah. Bisa dipahami ya? Jadi ilmu uwal-uwal ini Pak, saya bilang ilmu uwal-uwal, unyal-unyal ini Pak, subhanallah. Apa kata Dr. Marino? Ustadz, kami dokter selama ini hanya belajar yang ada di dalam pembuluh darah. Betul Pak? Kami nggak pernah membahas pressure, tekanan di luar pembuluh darah yang menekan pembuluh darah. Semua obat dokter bekerja di mana Pak? Semua obat dokter bekerja di dalam pembuluh darah. Pernahkah Bapak dicek medis sehat semua tapi Bapak tidak sehat? Pernah tidak? Kolesterol Bapak bagus, asam urat bagus, gula darah bagus, tapi jalan 5 meter Bapak nyungsep. Pernah tidak Pak?
cek medisnya bagus, tapi secara kualitas tubuh kita nggak bagus, kesehatan kita tidak bagus. Di mana penyumbatannya? Bukan di dalam pembuluh darah. Dokter ambil sampelnya di mana? Di dalam pembuluh darah. Yang menekan dari mana? Dari luar pembuluh darah, Pak, tersumbat ya. Bisa dipahami ya? Pasien saya di Kendari, Pak. Ustadz bisa mampir ke Kendari dari Makassar. Silakan hubungi panitia di Makassar, saya bilang. Sudah saya hubungi Ustadz. Ustadz bisa mampir ke Kendari. Seorang ibu, Pak. Gula darah 120, kolesterol 110, asam urat 3,2. Bagus, Pak? Bagus tidak? Jalan 5 meter terhuyung dia, limbung dia, jatuh. Bagus tidak, Pak? Tidak. Apa kata dokter? Ibu sehat, ibu nggak usah berobat ke saya lagi. Saya sakit, Dok. Kalau saya sehat, untuk apa saya ke dokter? Tapi hasil lab ibu bagus semua. Saya sakit, Dok. Ibu stres aja. Mulai dokter menyalahkan si stres, Pak. Bukan stres, Pak. Ada penyumbatan dari luar pembuluh darah yang menekan pembuluh darah dari luar. Mampet pembuluh darah, oksigen nggak lancar ke otak, limbung dia, vertigo dia. Ya. Mulai kita curiga sama apa biasanya itu? Sama setan. Ada kiriman, ya kan? Kok hasil lab normal, kok saya nggak normal? Jangan-jangan kiriman, kan gitu kan? Sering nggak kita berpikir non medis? Kalau kiriman minta bukti kirimnya, Pak. Bukan kiriman, Pak. Ya, di ruqyah sudah tak reaksi, Pak, tak reaksi di ruqyah. Kata setannya bukan gue kan. Bukan setan, Pak. Penyumbatan di luar pembuluh darah yang menekan pembuluh darah dari luar. Bisa dipahami ya? Pas saya totok belikat kanannya keras seperti kayu. Ternyata lemaknya sudah tebal, sudah keras seperti kayu, Pak. Punggungnya seperti kayu. Yang dicek dokter hanya darah di dalam pembuluh darah, sementara lemak tadi di luar pembuluh darah menekan pembuluh darah dari luar. Jelas, Pak ya? Jadi subhanallah, apa kata dokter Marino? Ustadz, kami nggak pernah membahas itu. Ternyata penyumbatan bukan hanya di dalam pembuluh darah, dia juga ada pressure di luar pembuluh darah yang menekan pembuluh darah hingga mampet pembuluh darah. Ini sakit jantung, Pak, harus di-bypass. Sakit jantung harus di-bypass tadi. Ya. 5 titik penyumbatan harus di-bypass. Jalan 200 meter nggak kuat ya, sesak dada dan sakit. Sekarang lari 3,6 kilo kuat dia. Apa kata dokternya? Bapak ini sudah nggak kayak orang sakit jantung lagi. Lari 3,6 kilo kuat, Pak. Dulu jalan 200 meter saja nggak kuat ya. Kita totok, kita getarkan, rontok nggak penyumbatannya, Pak? Selang, Bapak ketok-ketok selang itu, ada lumut di dalam selang, rontok tidak lumutnya, Pak? Sederhana, Pak. Bapak belajar totok punggung hanya 30 menit kita belajar, Pak ya. Bapak lebih hebat dari dokter ahli jantung, Pak. 30 menit ini ya. Nanti kita buktikan, Pak, insya Allah ya. Bapak lebih hebat dari dokter ahli jantung, Pak. Kalau semua nanti ini apa itu karyawan pejabat Telkom totok punggung, subhanallah, Pak. Atau besok sama-sama kita ke harapan kita, Pak. Kita totok yang mau pasang ring semuanya itu rame-rame kita ke sana. 2 bulan saja, Pak, kita begitu. Habis, Pak, pasiennya, Pak. Cukup waktu kita ya. Kita buktikan yang sakit jantung saja, silakan. 1 orang saja. Ya. Ngos-ngosan. Gejala awal, Pak. Insya Allah bisa. 1, Bapak ini aja ya. Kita praktek, Pak ya. Kita praktek ya. Bismillah ya. Jadi bagaimana penanggulangan emergensi? Sebenarnya banyak, Pak. Gegar otak nggak perlu dibelah kepala. Ya, lalu saraf kejepit nggak perlu dioperasi. Ada nggak yang saraf kejepit? Ada. Kalau ada 2 lah, saya tambah 1 pasien lagi. Sudah di fisioterapi, dia sudah MRI, sudah operasi. Dioperasi tulangnya, nggak tahu. Itu kesalahan fatal, Pak. Sudah operasi 1 kali belum sembuh, Pak. Belum. Tetap Bapak rasa sakit, masih sakit. Masalah saraf kejepit, Pak, saya jelaskan sebentar ya. Masalah saraf kejepit bukan masalah tulang. Ini penjelasannya, Pak. Bapak lihat itu lemak yang menumpuk, Pak. Lemak yang menumpuk itu menekan tulang tidak? Lemak yang menumpuk, Pak, kelihatan nggak garis punggungnya bengkok, Pak? Kelihatan. Kenapa garis punggungnya bengkok? Kenapa tulangnya bengkok?
Karena lemak menekan tulang Pak, tulang jadi bengkok. Jelas Pak ya? Jadi bukannya tulangnya digerus biar lurus Pak, dokter gerus tulangnya Pak, salahnya itu. Itu kesalahan fatalnya Pak. Padahal masalah tulang bengkok bukan masalah tulang. Masalah tulang itu bengkok, lemak yang menekan tulang, tulang bergeser, ketekan jadi bengkok. Nah dia bengkok menjepit saraf, ya, saraf penjepit. Dokter treatment tulangnya Pak, itu kesalahan fatal. Ya, maka nggak perlu dioperasi. Itu Pak, dioperasi kayak gitu Pak. Bapak seperti ini kah? Atau endoskopi? Endoskopi dibelah kayak gini? Nggak seperti itu, endoskopi ya. Endoskopi Pak, ditembak ya, ya, nggak berbekas seperti ini ya. Ini sebelumnya endoskopi Pak, nggak berbekas. Sama kasus kayak Bapak, 2 kali endoskopi nggak berbekas. Kata dokter Pak, ini masih ada saraf penjepit. Akhirnya dibedah juga Pak, 2 kali dibedah, tetap sakit. 4 kali dioperasi Pak. Masalahnya di mana? Masalahnya bukan pada tulang, masalahnya di samping kanan kiri tulang. Saya skip biar lebih jelas ini, ada titik yang lebih jelas. Nah, ini Pak. Kelihatan gak lemak-lemak yang numpuk di samping tulangnya? Nampak Pak? Itu masalah saraf penjepit Pak. Dokter tanya, Bapak pernah jatuh? Ya. Tanya gitu dokter kan? Bukan masalah jatuh Pak. Pernah nggak Bapak ini? Pernah nggak Bapak jatuh ini semuanya? Pernah? Nanti saraf penjepit semua nggak kira-kira Pak? Bukan karena jatuh Pak saraf penjepit itu Pak. Kalau Bapak saraf penjepit kena jatuh, hari itu juga Bapak saraf penjepit itu Pak. Jelas ya? Kalau kita saraf penjepit kena jatuh Pak, hari itu juga kita saraf penjepit. Bisa dipahami ya? Kan Bapak kejepitnya kan 10 tahun kemudian, ya. Mungkin dulu pernah jatuh, mungkin kan? Iya kan, kita juga nggak tahu, dan saya juga nggak berpikir itu harus Bapak jatuh baru saraf penjepit, tidak. Yang saya katakan bukan karena jatuhnya saraf penjepit. Kenapa saraf penjepitnya? Lemak yang numpuk 15 tahun terakhir Pak, bukan jatuh 15 tahun lalu ya. Jatuh kita biasa Pak, waktu kecil kita jatuh dari sepeda biasa. Main bola kita jatuh tidak Pak? Jatuh dari main bola biasa. Jatuh dari pohon pernah nggak Pak? Jatuh dari pohon pernah, biasa. Bahkan dulu waktu KRL masih di atas Pak, banyak orang jatuh dari kereta, itu biasa. Jatuh miskin pun pernah Pak. Tapi bukan itu penyebabnya Pak, maksud saya begitu. Ya, penyebabnya apa? Lemak yang menumpuk selama 15 tahun terakhir, bukan jatuh 15 tahun lalu. Bisa dipahami ya? Itu Pak penyebab. Nanti kita cek Pak, insya Allah ada penyebabnya Pak. Ini sudah dioperasi 3 kali dan gagal Pak. 400 juta. Bapak mungkin ada asuransi, tidak masalah. Tapi orang Pak bayar dia 400 juta, 3 kali operasi dan gagal, cacat. Diganti rugi pun tetap rugi Pak. Diganti rugi pun tetap rugi. Ya. Nggak pernah dokter minta maaf Pak. Ini yang kita sayangkan. Apa kata dokternya? 1 kali lagi barangkali berhasil. Masih barangkali Pak. Jadi selama ini pasien buat apa? Kelinci percobaan. Ini takdir Allah Pak, ini pilihan Allah Pak. Ini saya yakin pilihan Allah kita ketemu di sini. Mungkin kesembuhan buat orang tua kita, takdir Allah yang harus pasang ring di rumah, kesembuhan tetangga kita yang harus di bypass, kesembuhan teman kita yang harus cuci darah kan? Ini takdir Allah Pak. Jadi nggak ada lagi mohon maaf yang harus operasi tadi apa itu HNP saraf penjepit. Ya, ini Pak, kita totok 1 kali langsung dia bisa berjalan Pak. Ya, nggak bisa gerak kan? Ya kan? Aduh, Allahu Akbar, kalau lagi kumat itu sakit luar biasa. Totok 1 kali Pak, langsung dia bisa berdiri, langsung beliau bisa berjalan kembali. Kemarin pun sudah alhamdulillah sehat Pak. Di mana masalahnya tadi? Di samping kanan kiri tulangnya. Bisa dipahami ya? Kesimpulan Pak terakhir. Itu kesimpulannya Pak. Ternyata toksin berpuluh-puluh tahun kita simpan di mana? Kita simpan di punggung kita. Kenapa dia numpuk ngumpul di punggung kita? Karena punggung bagian yang relatif diam, relatif statis. Bergerak-gerak tangan saya, bagaimana punggung saya? Diam dia Pak, statis. Itu logikanya sederhana Pak. Ya, disitulah punggung tempat bersemayamnya, tempat bertumpuknya toksin-toksin.
Gula darah normal di bawah 200, gulanya 700. Di mana ngumpulnya, Pak? Di punggung. Kolesterol normal di bawah 150 atau 200, dia sampai 1000, Pak, kolesterolnya. Di mana ngumpulnya, Pak? Di punggung. Asam urat normal di bawah 7, dia asam uratnya 13, di mana ngumpulnya, Pak? Di punggung. Ya. Kemarin kita buktikan, Pak, seorang atlet keseleo pun, Pak, orang keseleo pun, Pak, dislokasi lutut, ya. Jangan diurut lututnya, Pak, totok punggungnya. Ada bukti terbaru kemarin ketika atlet pelatnas silat DKI dislokasi lutut, Pak. Tukang urut main hajar aja dia kan. Ternyata nggak bisa ditekuk, Pak. Totok punggungnya 20 menit langsung bisa lari. Dia tekuk bisa lututnya itu, subhanallah. Ini kita bahas dalam materi emergency di pendalaman sebenarnya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali, Pak. Ya, khusus emergency itu, ya. Hari ini satu saja kita berikan. Ini kesimpulannya. Bapak waktu muda SD, punggung Bapak, punggung kita semua, Pak, masih bersih tidak? Masih bersih. Tipis nggak, Pak? Tipis. Nggak ada perlemakan. Lincah nggak kita, Pak? Subhanallah, lincah. Main bola pagi-pagi, balik gelak-gelak minum, balik lagi nggak ke lapangan, Pak? Balik lagi ke lapangan. Main bola lagi, ya kan? Siang-siang diajak jam 1 siang main bola, balik nggak ke lapangan, Pak? Balik lagi ke lapangan. Capek nggak, Pak? Tidak capek, karena kita lancar. Malam-malam diajak petak umpet sama teman kita, main nggak petak umpet? Main lagi petak umpet. Capek nggak, Pak? Nggak capek. Yang capek siapa? Yang capek orang tua kita, ngeliatin kita nggak pernah capek. Ya, tidur nyenyak tidak? Nyenyak tidur kita. Bangun tidur enteng nggak badan kita? Enteng badan kita. Diajak main bola lagi, pergi nggak kita ke lapangan, Pak? Pergi kita ke lapangan. Nggak kita bilang, sorry bro, badan rentak. Enggak, Pak. Kenapa? Tidak ada penyumbatan, darah lancar, badan enteng, betul? Tapi usia kita sudah 50 tahun, 55 tahun, sudah banyak dosa-dosa kita, subhanallah. Mohon maaf, Pak. Ya, sudah banyak lemak-lemak di punggung kita. Pagi kita main bola, siang main bola, malam main bola, bangun tidur enteng badan kita, Pak. Kayak robot jalan kita, Pak, sakit semuanya. Kenapa? Sudah banyak penyumbatan di punggung kita. Masuk akal, Pak? Kita naik main bola, kita masuk lubang kaki kita, bangkit lagi kita, nggak keselio. Kenapa? Darah lancar, elastis otot kita, lari lagi kita. Betul, Pak? Ya, masuk lubang lagi yang kiri, bangkit lagi kita, Pak. Nggak keselio? Tidak, Pak. Lari lagi kejar bola. Kenapa nggak keselio? Karena darah lancar, elastis otot kita. Masuk akal, Pak? Jadi orang keselio, Pak, jangan diurut engkelnya keselio, dilancarkan darahnya, selesai. Masuk akal logikanya? Jangan dipikirin, Pak. Kebuang, Pak. Tubuh kita punya mekanisme. Dia bawa ke liver saring lagi, dia buang melalui pup kita, kan? Bapak juga nggak usah pikirin itu, Pak. Pagi-pagi keluar, Pak. Toksinnya kebuang kemana, kan gitu? Keringat kita. Di ginjal disaring lagi apa? Pipis kita. Jelas, Pak, kesimpulannya ya? Kesimpulannya jelas. Masih ada waktu, silakan. Hanya 2 orang pasien saja, jantung dan saraf kejepit ya hari ini ya. Mohon maaf dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak berkenan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, cik. Minyak goreng boleh juga. Pak, titik jantung tuh di sini, ya. Ini titik jantungnya nih. Belikat kiri, Pak. Ini Bapak silakan. Ya, ya, nanti insya Allah, Pak, ya kita beritahu titiknya. Serangan jantung itu biasanya hanya bertahan 10-15 menit, Pak. Jadi kalau Bapak temannya serangan jantung di masjid, jangan WA saya, Pak.
Ustaz ada jemaah serangan jantung, saya kasih pelatihan jam nanti sore, oh cepat tekan titik tengkuknya dan belikat kiri. Bapak WA lagi Pak, sudah dimakamkan Ustaz. 10 menit Pak dia bertahan, dia tarik napas seperti disayat-sayat dadanya. Ya, orang serangan jantung dia bilang apa? Saya lebih baik tidak bernapas. Berarti dia lebih nyaman memilih kematian Pak. Ini titiknya apa ya? Nah, kalau pakai minyak zaitun kita bisa kita apa? Lebih licin, tidak iritasi ya. Ini juga nggak iritasi, cuma tidak terlalu nyaman. Ini Pak ya. Nah, kita cek kayak gini Pak. Ini Pak, saya cek Pak. Itu bukan otot. Bapak rasa nggak Pak nih Pak? Nah Pak itu lemak Pak yang numpuk. Ya, kan jenggleng gitu kan? Ya ini Pak nih, saya tekan ini. Nah itu Pak tuh, ya jenggleng gitu Pak. Itu bukan otot Pak. Kita buktikan ya. Bukan otot Pak, sop betul. Ya, ini Pak ya, Bismillah. Ini namanya jodoh Pak, takdir Allah. Hingga dengan izin Allah, beliau tidak perlu pasang ring. Kalau ke dokter kateterisasi. Ini sudah ada penyumbatan lah ya, cuma belum terlalu signifikan. Tapi bisa Pak. Tapi ada alat mandiri ada Pak. Kita bisa bikin itu. Ya. Ini Pak ya. Saya tekan pelan-pelan ya Pak ya. Pelan-pelan Pak saya tekan. Saya tekan pelan-pelan. Ini Pak ya. Masih nyaman? Nggak terlalu sakit ya. Jadi nggak boleh pasien itu merasa kesakitan Pak. Tidak boleh, kalau bisa dia tetap nyaman ya. Kalau nggak kuat tangan satu ya pakai 2 jempol. Tambah tenaga. Terasa tambah tenaga saya terasa? Terasa ya. Nah, kelihatan Pak? Kelihatan nggak cekungnya bekasnya? Lemak yang menumpuk. Bukan otot Pak. Kalau otot pasti dia lari. Otot pasti dia lari. Nggak mungkin bisa diam kita tekan. Ya, ini kan saya ingin buktikan, Pak, ini bukan otot Pak, ini lemak. Maka saya buktikan. Ya. Nah, ini penyebab sakit stroke dan penyebab serangan jantung Pak. Di sini dia titiknya. Jadi alhamdulillah, Bapak nggak usah khawatir. Insya Allah bisa dituntaskan. Tidak perlu pasang ring Pak ya. Nggak perlu minum obat pengencer darah Pak. Bisa Pak. Orang kurus nggak berarti lemaknya sedikit Pak, nggak berarti. Bekam bagus Pak. Bekam Bapak harus rutin bekam sebulan sekali. Ya. Saya dibekam Pak sebulan sekali. Tambah dalam nggak Pak? Kalau Bapak pegang ini silakan Pak pegang Pak. Ya. Ini bukan otot kan saya bilang kan? Karena saya cek ini. Bapak saya totok terus rutin Pak. Nanti kita cek lagi sudah bersih. Misalkan ini kateterisasi kan, misalkan ya. Terindikasi 3 penyumbatan. Nggak apa-apa Pak, tapi jangan pasang ring. Walaupun Bapak harus pasang ring hari itu, tolak. Jangan pasang ring. Kita totok Pak setiap hari, insya Allah. Kayak gini, ya. Nah, bisa 10 kali. Saya bilang Pak sudah bersih. Silakan ulang kateterisasi Pak. Bersih Pak 0% Pak, insya Allah. Nggak jadi pasang ring. Ya, kan bisa kita deteksi kan? Kayak tadi kan? Kayak gini kan? Ya. Ini masih tebal Pak. Harusnya tebalnya di sini. Ya Pak ya. Ini Pak. Ini Pak, saya urai ya. Ini teknik menekannya Pak. Sentuhkan ke belikatnya dulu ya. Jadi pentokin ke tulang belikatnya dulu, pinggirannya Pak ya, baru ditekan. Jadi kita ada sandaran untuk menekan gitu ya. Jadi kejepit lah dia, kegencet lah dia kan. Makin dalam nggak Pak? Ya. Tapi tadi saya bilang, Bapak jangan bilang-bilang dokter, nanti bilang orang gila Pak, jantung di sini. Tapi terbukti 100% Pak. Ya. Kalau 99% saya nggak berani sebarkan juga. Ini 100%. Lebih nyaman nggak napas Bapak? Enak Pak. Seikhlasnya Pak. Subhanallah. Duduk Pak, biar lebih kelihatan Pak. Duduk Pak. Duduk Pak. Duduk Pak. Duduk. Ada ke sana ya, biar kelihatan ya. Nah ya Pak. Kelihatan Pak ya? Jadi subhanallah,
pasien saya yang harus pasang ring kemarin Pak 10 kali saya totok Pak, dengan izin Allah. Ya sama anak buah saya juga, tontonnya gantian tuh. Laporan dia kemarin sudah bersih 0% penyumbatannya. Ya. Enak Pak? Enak Pak. Subhanallah. Pasang ring berapa? 3. Waktu saat pasang ring? Habis pasang ring. Ternyata pasang ring nggak solusi juga kan? Ya. Saya tekan lagi Pak, belum sempat ditotok. Makanya Pak saya bilang tadi, ini takdir buat tetangga kita, buat orang tua kita insya Allah kan, yang harus pasang ring nggak jadi pasang ring. Bapak tarik nafas, lebih nyaman nggak Pak? Di dada lebih enteng Pak? Betul Pak. Ini request beda Pak. Enteng ya? Subhanallah Pak. Jadi tangan Bapak pegal-pegal, jangan diurut tangannya Pak. Ya, masuk akal ya? Kan sumbernya di sini, di punggung semua. Bangun tidur kok pegal tangan, tidak lancar darah ke tangan, jangan diurut tangan, lancarkan yang ke tangan. Bangun tidur kok leher kaku, jangan salahkan leher Pak, salahkan bantal, bukan. Tidak lancar darah ke leher, jelas ya? Sekarang yang salah pijepit terakhir ini, hanya 2 orang korban hari ini. Enggak Pak? Bisa Pak? Ini buat contoh aja Pak. Iya Pak, kan kita deteksi Pak, kita cari. Betul. Makanya saya cek kayak gini tadi Pak, kan saya raba gini kan. Itu untuk mencari penyumbatan Pak, mendeteksi. Betul Pak. Baru Pak, nanti selesaikan di klinik Pak ya. Tengkurap Pak. Sekarang Bapak yang merasa sakitnya gimana Pak? Posisi gimana sakit? Enggak, kalau Bapak ruku sujud sakit. Boleh Pak, silakan tengkurap. Nanti jalannya miring. Satu dulu Pak, ini dulu. Pokoknya kan sampelnya buat saraf pejepit kan. Kalau penyakitan kayaknya semuanya hampir ada nih. Makanya nanti insya Allah ya, kita bagaimana cara penanggulangan saraf pejepit. Ada Pak alat bantu, ada bisa ya. Maaf Pak ya. Ya Pak, saya deteksi Pak ya. Kalau ada minyak zaitun mungkin Ustaz nggak simpan. Saya lupa bawa tadi, nggak apa-apa lah, nggak pakai minyak zaitun ya. Saya deteksi Pak ya. Ya. Kalau pakai minyak kayak gini Pak, kita tekan. Kalau pakai minyak kan ya, bisa kita tekan. Di mana tangan kita berhenti itu Pak? Ah itu tergantung titiknya nanti. Saya tekan gini Pak ya, maaf ya, ini agak keset ya. Lumbar 45 Pak, ya biasanya itu Pak. Saya tekan Pak ya. Pelan-pelan Pak ya. Ini Pak yang kena Pak. Ya. Nah ini lumbar 4 Pak. Saya tekan ya, pelan-pelan ya. Nah, ini endoskopi sistemnya Pak, operasinya ya. Karena nggak ada bekas kan. Ya, saya tekan Pak ya. Kita totok lagi Pak. Itu caranya, tekan getarkan gitu ya. Ini Pak, ini lumbar 5-nya. Ya. Sebenarnya nggak perlu MRI Pak, bisa kita deteksi insya Allah. Ya. Terkadang pengawet Pak. Pengawet, nggak lemak dia tapi pengawet. Ya. Ya, ini kelihatan Pak tuh. Kelihatan sedikit kan? Ya kan? Ini Pak yang kena Pak. Ya. Saya tekan Pak ya, pelan-pelan ya. Masih nyaman? Masih. Saya tambah tenaga dikit-dikit Pak ya. Terasa tambah tenaga saya? Ya, ini Pak. Aman Pak, kita bukan tekan tulangnya Pak. Yang kita tekan apa? Yang kita tekan lemaknya Pak. Kelihatan bekasnya? Ya, ini Pak. Ya. Cekung ya, kelihatan ya. Nah, itu Pak, ini lemak yang menekan tulang. Jangan dioperasi tulangnya. Diurai lemaknya. Enggak menekan tulang lagi. Tulang kan balik lagi ke posisinya. Ya, itu logikanya, sederhana dia. Nah, Pak, saya totok ya. Saya getarkan. Ini masih ringan Pak sebenarnya. Ya. Karena tipis, nggak seperti tadi tebel-tebel kan? Ini masih ringan Pak, masih agak susah deteksinya, ya. Dan jalannya kan 1 kilo, setengah kilo baru terasa kan? Kalau yang berat Pak dia nggak kuat jalan Pak. Tadi
gerak sedikit langsung sakit ya. Kalau yang lebih parah silakan, kalau yang lebih parah ya lebih gampang deteksinya kan. Nah ini ya saya tekan Pak ya, ini Pak, ini lembar 4 ya. Kita nggak tahu nih bagaimana Bapak bisa terasa lebih nyaman nanti. Mungkin biasa kalau bangun tidur juga nggak bisa langsung kan, agak kaku di pinggang gitu ya. Ini lembar 4 ya, jadi dua ruas itu, lembar 4 dan 5. Pak, saya tekan lagi. Ini nggak bahaya Pak, karena kita tekan lemaknya bukan tulangnya. Menurut dokter nggak boleh itu saraf pejepit ditekan-tekan kan? Kita nggak menekan tulang dok, kita menekan lemak yang menekan tulang gitu alasannya ya. Jadi dia aman gitu. Betul Pak, dia aman Pak, nggak kena tulang nggak Pak? Nggak terasa kena tulang kan? Ya, lemak yang saya tekan. Nah itu, kelihatan? Ya itu lemak yang menumpuk sedikit ya, masih ringan karena dia apa, masih bisa jalan ya kan. Yang sudah parah tuh yang sudah nggak bisa jalan, nggak bisa gerak Pak, itu yang parah, itu lebih mudah kita deteksi. Ini cara penanggulangan HNP ya, insya Allah nggak perlu dioperasi. Betul, karena darah nggak lancar, ketekan saraf, ketekan pembuluh darah. Di mana ada saraf itu ada pembuluh darah Pak, ketekan otomatis darah nggak lancar, semutan. Gejala stroke kan gitu, kesemutan dulu awalnya kan. Gejala stroke begitu Pak, hati-hati kayak begitu Pak. Lalu Bapak sudah ketemu kita kan, sudah kita urai insya Allah. Saya tekan lagi Pak ya. Nah, Bapak duduk sekarang coba, duduk atau berdiri. Sedikit saja Bapak rasa lebih nyaman tidak di pinggang, lebih enteng Pak. Sakit itu lebih enteng. Terbukti nggak teori tadi Pak, bahwa lemak yang menekan bukan masalah tulang gitu ya. Sebenarnya dokter operasi tulang Bapak tuh Pak ya. Betul. Aman Pak insya Allah ya. Selesai kita hari ini Pak ya, alhamdulillah dapat ilmu kan, dapat ilmu dari Bapak juga. Tapi belum selesai, itu sebelah lagi ya. Cukup ya Bapak ya, sudah menyita waktu Bapak, mohon maaf. Dari saya sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.